Napa? Nikmati, ada duit nikmati, bismillah, kada apa-apa bang, nikmati. Ada rawan, hantop rawan, ada sop, hantop sop, ada kambing, hantop kambingnya, tinjak kambingnya. Pokoknya kambing guling, guling akan, ada kisah. Pokoknya ada duit nikmati, santai aja, bawa tertawa aja. Pokoknya kayak apa, bawa tertawa himung terus. Inyamunnya sudah sedih itu bipai separuh penyakit dah. Jangan ya ibu juran nih. Jangan menyiksa. Nah, nikmati aja kalau Bib, nikmati. Pokoknya tertawa aja di majelis kita himung, keluar dari majelis pusing pulang. Kirakan hutang aja gawian. Pokoknya hidup tuh jangan dusah nang, pokoknya santai aja. Kayak apa santai Bib lah? Orang guring, mengantuk. Munnya mengantuk nggak Pak? Guring, kenapa yang mengantuk nyaman? Habib nih juga mau ya. Apa nih Bib? Ada connect nih. Munnya mengantuk apa Bib Rahman? Mengantuk kenapa? Oh guring, ini mah hijau beratan malam ini lah bahaya pian deh. Bisa nabi hidir datang nih. Mun mengantuk guring. Amun lapar, mun haus, nah mun panas, hah? Mandi. Ujur mun panas bawa mandi. Jangan leh. Pokoknya hidup tuh simple aja. Kadusan nang pina apalagi musim manakib nih saruan ha, insyaallah paling kada roti dapat. Ha. Ya kalau ibu Godzilla teh aja kita Pipai. Nih Pipai tadi kayak di belakang pian itu tacut tuh, mantan tacut tuh. Mantan preman tuh, cuma taubat sidin. Jagaan sidin perbatasan Pala 647 tuh jagaan sidin. Tuh hati-hati tuh nah. Was tacut tuh tato ada di sini. Tatonya tahu lah pempijit. Allah. Dan kita lah himung dunia akhirat beratan. Pokoknya sebuting jamun lagi kita tahu Allahumma kama farrahtana fid dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Yang ada nang engken lagi umat ke situ kemari baca menakib mulai nang Rajab tadi almarhum Mbah Guru sekumpul. Kada ada engken sidin. Mbah itu pulang Ramadan pulang almarhum Abah Haji. Mbah itu pulang Syawal siapa? Syekh Muhammad Arsyad. Tokala. Mbah itu pulang habaib nang ada di Hadramut kakaknya Habib Marhabib Ali Masyhur. Kemudian pulang masuk bulan Dzulhijjah, bulan Syawal pulang Habib Husain luar Batang. Ada denang engkennya sampai Dzulhijjah nih nah, ada denang engkennya. Dari mana kita engken? Coba jangan engken tuh. Ini bergabung ke pos mancis, dia mancis dibawa. Siapakah nusianya tuh? Berjalan mulai jauh kayak ini sudah nah. Jadi jabuhannya bermodal pengayuh wara. Nah, namun cinta dengan ulama bukan hanya sekedar cinta, tapi harus mengikuti. Kalau hanya sekedar cinta tanpa mutabaah, cintanya bohong. Orang mengatakan cinta tapi tidak menteladani, itu cintanya dusta. Cinta tanpa peneladanan itu sia-sia. Tapi kalau sudah cinta disertai dengan peneladanan, cinta itulah yang akan membuahkan hasil. Cinta itulah yang akan membuahkan hasil. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai, apapun ibadah kita, setinggi apapun amalan kita, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Beruntung orang yang di dunia, selama di dunia dia hidup mencintai para ulama, mencintai para ahlul bait, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikumpulkan dengan mereka. Dan sangatlah rugi meskipun dunia miliknya, meskipun orang tersebut mempunyai status dan pangkat tinggi, namun dia tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada keluarga Rasulullah, para ahlul bait, tidak mencintai para ulama, bahkan membenci mereka. Sungguh mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karena itu, tanamkan di dalam hati kita untuk cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena mencintai orang yang dicintai Allah adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita seberataan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran bagi kita seberataan bahwa mun ada tuan guru, mun ada ulama, amun ada majlis
selama majlis itu bujur, selama majlis itu kada menimbulkan permusuhan antara kita dengan orang lain, artinya majlis itu bujur-bujur majlis yang mempunyai sanad yang jelas, sanad keilmuan dan keguruannya dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan disia-siakan. Ambil barokah ilmu sidin, ambil barokah majlis tersebut. Jangan mun sudah sidin kadada lagi hanya nah meninggal pulang, nah guru si anu pulang, hibah status Instagram kah, status WhatsApp kah, bumi Kalimantan kembali berduka dengan hilang dan wafatnya seorang ulama. Datang video-video tatakan ceramah sidin, takuni orang pernah hadirlah ya, ada. Tapi model nang kayak sedih juga. Cuman selama hidup ada suah duduk. Bagus ya ada orang meninggal umpat sedih. Kenapa? Karena salah satu tanda atau ciri akhir zaman diangkatnya ilmu, yang mana ilmu tersebut bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang mu'tabar. Arti ilmu yang mu'tabar adalah ilmu yang menyambung sanad keilmuannya dari guru ke guru sampai ke mambaul ilmi, sumber ilmu yang pertama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ujar Rasulullah, siapa nang maamparakan rida, ini rida nah, ini rida ngarannya rida, lain rida ngaran lain. Nah, siapa nang maamparakan rida ya Rasulullah, kemudian dilipatnya sampai aku tuntung menyampaikan hadis kemudian dilipatnya, maka tidak akan pernah lupa satu kalimat pun yang aku sampaikan. Abu Hurairah langsung nah ini keutamaan bahidmat bahadam nih. Bahadam ada paguruan bahasa sapu saurang empat menyapui. Ini kada paguruan bahasa sapu di video ahlak sidin pun. Bujur ahlak sidin bagus, ahlak ikampang manapun. Paguruan sawat bahasa sapu. Kayak apa? Paguruan sawat apa namanya sawat membasuh mobil sorongonon di video, maka paguruan pakai baju apa ngarnya baju kaos dalam aja pulang orang. Makanya jurun kalau bedakan antara privasi lawan nang umum. Sidin tuh kada suah dilihat orang baju nang tangan handap kada singkupihan seorang, maka masya Allah ahlak sidin pun membuang sampah sorongonon pun membasuh mobil ikam kamana itu bener bujur sidin tuh kada hendak merepotkan orang. Kenapa? Karena Rasulullah pun di sana sidin was-sauba yarqau bal wa yakhsifun alahu wal udra yaqbaluhu wa yasfahu adnaida. Dalam Maulid Azab sidin menjahit baju sorongonon, sidin menjahit sandal sorongonon, sidin menyapu sorongonon, sidin mau manu sampah sorongonon. Ayo Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin anbiya dan para mursalin, sang pemberi syafaat di hari kiamat, kada gengsi menyapu di dalam rumah sidin, kada gengsi untuk mengambil sampah, kada gengsi untuk mengerjakan pekerjaan rumah lihat. Bujur tuan gurunya sidin kada apa-apa, cuma kesempatan kita untuk membantu para ulama atau jarang tuh bahadam. Nih Abu Hurairah kada nang sekedar nuntut ilmu aja kada. Maka ilmu bisa dicari dengan dituntut. Namun keberkahan ilmu akan didapatkan seseorang dengan mengamalkan ilmu dan berkhidmat bahadam lawan para ulama. Abu Hurairah amparakan sidin.
Imbah diamparakan sidin tuntung, Rasulullah nyampaikan hadis, dilipat sidin pulang. Lalu ujar Abu Hurairah, fawallah ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu, demi Allah tidak pernah lagi aku lupa, kada pernah lagi aku kada ingat apa haja nang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba menurang beilmu, ya Allah, nang inya ucapakan dalam hati kayak ini aja, ya Allah, jika garing ulun ini nah menghapus dosa ulun, jika garing ulun ini nah menjadi kafarat daripada dosa dan kesalahan ulun, ulun berterima kasih, terima kasih dan ulun terima wahai Allah. Jika garing ulun ini mengangkat derajat ulun, maka ulun lebih terima lagi wahai Allah. Namun bagaimanapun ulun minta keafiatan lawan pian, supaya hati ini kada mengiktirat lawan pian, kada buruk sangka lawan pian. Itu nang jar Habib Ibrahim bin Agil, peguruan oleh guru mulia Habib Umar. Ketika di akhir hidupnya beliau meminta keafiatan, kemudian beliau bertanya, tahukah kalian apa itu afiat yang sebenarnya? Hakikatul afiyah, afiat yang sebenarnya, hakikat dari afiat, hati tidak pernah di sana mengiktiraf daripada terhadap perbuatan Allah. Inilah pentingnya kenapa kita mendidik anak dengan didikan agama. Kenapa? Karena anak adalah aset kita. Makanya kata Habib tadi, Masya Allah, yang berkecimpung di media sosial bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang menyampaikan. Kenapa? Bayangkan, yang mereka menulis, yang mereka editing dan lain sebagainya, sampai kapanpun dilihat oleh orang lain. Bayangkan, pahalanya terus mengalir. Maka dari karena itu kata Habib Umar, yang namanya dakwah itu maknanya sangatlah luas. Tidak terbatas hanya dengan orang yang menyampaikan la qul kullun ya'malu ala syakilatih. Tiap kita ayo korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yang punya pemikiran dengan pemikirannya, yang punya keahlian dengan keahliannya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, sehingga semuanya sama-sama mengorbankan, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Imamul Busiri, hebatnya beliau mengatakan nafsu itu, kata beliau, laksana seperti anak kecil. Jika engkau paksa dia untuk berhenti menyusu, dia akan berhenti. Wah, nafsu semacam itu. Jika kita paksa untuk sholat subuh berjamaah, jika kita paksa untuk melaksanakan sholat duha, jika kita paksa untuk hadir majelis ilmu, dia akan nurut. Tapi perlu perjuangan. Coba lihat kenakan yang hendak kita ampihi menyusu, inya menangis. Kadang-kadang seorang ibu menangis melihat anaknya menangis. Kenapa? Karena tidak tega melihat anaknya masih ingin merasakan ASI ibunya. Tapi kebaikan ada di dalam bayi itu sendiri, sehingga dibiarkan menangis, kemudian dibelikan mainan dan lain sebagainya, agar anak ini terbiasa untuk tidak minum ASI lagi. Seperti itu juga kalau kita biasakan sholat duha, biasakan tahajud, kita biasakan hadir majelis semua, insya Allah orang bisa karena terbiasa. Membiasakan diri, terbiasa jadi bisa. Tadi sholawat dikatakan oleh Ustaz Zaidan, bagaimana kita dianjurkan untuk bersolawat, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Apalagi waktu saat ini adalah waktu Fatimiyah, waktu yang sangat mulia, jangan disia-siakan. Orang yang memperbanyak sholawat, hidupnya tidak akan sedih dan hidupnya tidak akan susah. Dan semua ibadah semuanya bainal gebul waraddiha, antara diterima dan ditolak. Melainkan ibadah sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sekolah itu diajarkan sebuah pendidikan, dan pendidikan itu menghasilkan sebuah etika dan tata kerama. Makanya orang yang punya ilmu adalah orang yang paling bagus etika dan tata keramanya. Besar hadiah orang yang mempunyai akhlak yang baik, kelak akan bersama baginda Rasul di dalam surga. Bahkan orang yang mempunyai akhlak yang bagus mampu mengalahkan pahala orang yang siangnya puasa, malamnya ibadah. Kenapa? Akhlaknya yang baik. Dan kita lah, makanya ada doa kalau Allahumma hadina
li ahsanil akhlaqi li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant.